masih di level 7 di Asia itu. Paling tinggi adalah kita level 10 kita. Level 10 di Asia. Institusi saya di Amerika tetap ada. Klinik saya masih tetap jalan. Saya diberi amanah di sini sebagai ketua konsul kedokteran. Saya diangkat sebagai Presiden Konsil Dokter Sedunia tahun lalu sampai tahun 2025. Saya termasuk orang yang memang mungkin sebagian yang tidak setuju kalau bangsa Indonesia itu tidak cerdas. Saya termasuk yang lebih 20 tahun. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak, luar biasa ini. Bisa adakan forum yang lebih besar lagi. Kemudian apa namanya, tipologi kepemimpinan yang selama ini ada di dalam kita itu, atau mindset kepemimpinan kita itu bisa berubah dengan pendekatan saya itu. Betul. Tapi ada satu pertanyaan, ada satu masalah. Kira-kira kepulangan atau kembalinya Abang ke Indonesia itu tidak menghambat proses pengembangan sains dan penelitian Abang untuk mengembangkan ilmu Abang? Yeah. Nah, yang kedua, pengaruhnya dengan apa Bang ya? Tingkat kecerdasan manusia di dunia ini. Nah, saya baca kemarin itu Indonesia itu masih di level 7 di Asia itu. Paling tinggi adalah kita level 10 kita. Level 10 di Asia di Asia Tenggara. Kita setingkat timur kan? Iya, di bawahnya, di atasnya dikit. Kemudian kalau dunia itu masih 180. Nah, itu pengaruhnya. Nah, ini saya perlu jawab ini. Yang pertama, kalau dikatakan dunia ini, saya selalu mengatakan bahwa sistem globalisasi itu tidak bisa dicegah. Batas negara itu hanya batas-batas administrasi, bukan lagi teritori. Dulu adalah teritori, sekarang sudah masalah administrasi. Nah, konteks ini artinya begini. Saya sekarang ini, institusi saya di Amerika tetap ada. Klinik saya masih tetap jalan. Anak dan istri saya masih di sana. Saya diberi amanah di sini sebagai ketua konsul kedokteran yang langsung dibawa presiden. Artinya, di Amerika masih jalan, di sini juga jalan. Bahkan di dunia saya diangkat sebagai Presiden Konsil Dokter Sedunia tahun lalu sampai tahun 2025. Apa maknanya? Itu semua mampu dimanage dengan baik kalau sifatnya manajerial. Sedangkan untuk melakukan riset kan saya punya staf peneliti. Dan manfaatnya hal yang lain. Saya sekarang kan membimbing Sumatera Utara. Saya membimbing Universitas Lampung. Saya membimbing Universitas Hasanuddin. Saya membimbing Universitas Pertahanan. Saya diminta juga membimbing nanti UNESA, kan, Universitas Surabaya, Negeri Surabaya. Apa maknanya? Justru kita membuka center-center tadi ini untuk penelitian, pengembangan diri. Ilmu ini tidak akan seatback ke belakang, justru bisa berkembang. Kita influence. Karena kenapa? Mulai dari berpikir, kita eliminate fixed minded menjadi growth, berkembang. Kemudian kita lakukan transformatif. Artinya kita mempengaruhi sekeliling. Jangan hanya di Amerika saja yang maju. Indonesia juga harus maju. Kan begitu. Kan ilmunya tapi tetap sama berkembang. Dan yang terakhir, ini menjadi budaya. Saya berharap menjadi tipologi lah. Jangan hanya saya, banyak ilmuwan lain diaspora yang bisa mengembangkan diri. Ini menginspirasi mereka, balik ke negeri kita. Bangun negeri kita ini, masih banyak potensi. Universitas Veteran Jakarta juga meminta saya membimbing neuroscience. Artinya adalah justru kedatangan saya ke Indonesia, ilmu ini tidak terstop, tapi justru berkembang. Karena banyak kader-kader, student-student baru, yang center-center baru, laboratorium baru, yang kita bisa kembangkan. Cita-cita saya, kalau kita bicara tentang neuroscience, kan sekarang ini ada dua kubu yang sangat besar. Amerika mengembangkan yang disebut dengan
brand inisiatif dengan gelontoran dana miliaran sampai triliunan US dollar, Eropa juga melakukan hal yang sama. Tapi bahasanya aja beda, center yang disebut dengan Blue Brain Project. Nah, Asia Tenggara mana? Kan seharusnya bagus supaya seimbang dunia ini, Selatan juga harus mengembangkan diri. Harapannya itu mulai dari Indonesia. Karena kita salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, kan? Kenapa kita tidak itu? Jadi singkat cerita, jawabannya, ilmu yang saya miliki bukan justru terhambat. Kedatangan saya ke Indonesia justru bisa semakin berkembang. Dan itu saya publish more brand better than one. Coba cari di Google Scholar, saya publish tentang konsep itu. Jadi cita-citanya bukan hanya mau jadi pemimpin di Indonesia secara politis, tapi saya justru ingin mengembangkan ilmu neuroscience. Ya kan? Ini ilmu baru, tapi sangat berkembang. Nanti derivasinya ada artificial intelligence, robot cerdas, dan sebagainya. Anak HMI sebagai kader bangsa harus tahu ini, jangan hanya tahunya bagaimana menjadi ketua RT, RW, Pak Lurah, Bupati, Wali Kota, dan seterusnya. Tapi ini perlu ilmu ini dikembangkan, karena ini akan berdampak sampai ke akar-akar. Itu yang pertama jawabannya. Jadi tidak menghambat, justru saya optimis semakin berkembang. Yang kedua tentang IQ. IQ itu kan manifestasinya macam-macam. Itu kan ukuran-ukurannya. Boleh jadi ukuran yang didapatkan Indonesia lewat yang viral itu, saya kira bukan angka yang objektif ya. Kenapa? Karena kalau kita dinilai dalam bentuk ukuran IQ pertanyaan-pertanyaan tapi kita cuek, boleh jadi nilai kita jauh di bawah itu. Karena kita cuek kan, bukan karena gambaran IQ sebenarnya, tapi karena kita cuek, tidak mau menjawab dengan baik kan. Seperti kayak ujian psikotes. Kalau saya nggak mau jawab, masa saya dibilang goblok? Belum tentu saya tidak tahu. Jadi itu hanya ukuran-ukuran objektif. Tapi menurut saya lebih bagus itu kita jadikan motivasi. Wah, masa kita hampir setingkat Timur-Timur? Angkanya persis sama sebetulnya. Hanya tidak enak kalau kita di bawah. Iya kan? Iya. Kan dulu Timur-Timur bekas Indonesia juga kan? Jadi singkat cerita itu jadikan motivasi. Tapi saya melihat itu tidak objektif. Tidak. Dunia nyatanya banyak orang Indonesia yang sangat cerdas. Banyak yang jenius. Ya kan? Saya melihat teman-teman diaspora di Amerika, di Eropa, banyak yang survive dan hebat-hebat. Bukan hanya saya, banyak. Itu artinya kita cerdas-cerdas. Hanya mungkin itu, anggap aja itu jadikan motivasi. Wah, masa kita dibilang goblok, gitu aja. Kita harus maju, kan gitu. Jadi sisi positifnya, jangan lihat dari sisi negatifnya. Itu hinaan, tapi anggap saja itu sebagai motivasi untuk meningkatkan diri. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih Bang Taruna. Monggo, yang lain bisa Andre deh. Diskusi. Monggo, Mas Yun. Ya, terima kasih Mas Yakin, Bang Taruna, saya mengucapkan terima kasih. Dengan neuro leadership tadi ya, apakah itu bisa diturunkan, misalnya genetik seperti itu tentang leadership dan lain-lain. Kalau anatomi struktur otak kan itu universal ya, antara bangsa Afrika sama Asia, Eropa tidak ada yang lebih dan kurang, dan volume otaknya mungkin hampir-hampir sama ya. Tapi struktur di dalam otak itu sendiri mungkin mempengaruhi atau rangsangan ya. Rangsangan itu bisa dari nutrisi makanan dan lain-lain atau pola pendidikan. Misalnya saya termasuk orang yang memang mungkin sebagian yang tidak setuju kalau bangsa Indonesia itu tidak cerdas. Saya termasuk yang percaya akan keistimewaan Indonesia, dalam hal ini otak yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Namun mungkin kita belum bisa maksimalkan terhadap pemakaian itu ya, pemanfaatan itu sendiri. Nah, di negara-negara maju mereka ketika mulai hamil itu sudah melakukan perlakuan. Bagaimana negara-negara maju seperti Jepang itu mereka memberikan stimulus kepada orang yang hamil. Begitu juga di Israel, Yahudi itu juga
memberikan makanan-makanan atau mereka memberikan rangsangan sampai misalnya makanan yang bergizi itu juga mempengaruhi. Nah, kalau Indonesia ini kan relatif murni pemberian Allah, ya kan, tanpa perlakuan. Bagaimana kita bisa melihat prestasi-prestasi di desa, anak-anak desa yang di ujung Papua bisa mengalahkan pendidikan yang dari Jawa atau apa itu. Karena berarti pure, murni pemberian, given ya. Saya ingin menanyakan ke Bang Taruna terkait dengan kira-kira harus dibagaimanakan ketika kita ketemu dengan anak-anak kecil yang bisa untuk membuat mereka lebih cerdas lagi atau menstimulus, apakah perlu semacam terapi ya kan, karena kita butuh manfaatnya ya, manfaat untuk begitu juga ketika otak itu memberikan rangsangan bahwa kita bisa mencapai, maka dengan sendirinya dia akan mencari jalan. Tapi ketika kita sudah frustasi, katanya otak itu mengkerut gitu. Nah, itu saya pingin lebih jauh tentang hal-hal seperti itu, dan saya juga terima kasih Bang Taruna termasuk yang disebut oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, ketika kemarin milad itu kita sudah hadirkan alumni HMI yang dari Amerika yang sudah mapan itu bisa mengabdikan di Indonesia. Itu termasuk disebut dalam milad kemarin itu. Dan saya berkesempatan malam hari ini saya penasaran ya, dan Mas Yakin bisa menghadirkan ternyata. Sudah 99 kita. Jadi terima kasih Bang Taruna, mudah-mudahan banyak hal kalau kita bisa diskusi memang dari saripati beliau itu bisa panjang ya. Mungkin semalam pun juga belum tuntas diskusi ini, tapi saya berharap ada pencerahan lah buat saya pribadi untuk bisa melakukan lompatan-lompatan itu untuk kepada yang saya kenal, atau paling tidak untuk stimulus untuk diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Kecerdasan itu bersifat genetik atau karunia. Saya jawab begini, dalam konteks biologi itu selalu adalah gabungan keduanya. Artinya dia semacam simultan, pengaruh lingkungan dan genetik. Seperti juga kalau kita bicara dalam teori kepemimpinan, dalam konteks pengabdian sebagai pemimpin umat, kan kita paham rasul-rasul itu turun-temurun kan anak-anak nabi ya, anak-anak rasul. Nasabnya kan ada. Maknanya apa? Bahwa secara prinsip itu kan genetik. Demikian juga, tapi tidak semua sanadnya rasul ada yang baik. Ada Abu Lahab kan? Ada Kanan. Ya, dari atas itu kan omnya, pamannya dan sebagainya. Artinya ada pengaruh lingkungan. Nah, singkat cerita, kepemimpinan juga seperti itu kan. Kita sampai sekarang kita menganggap ada kepemimpinan model sosialis, liberal, demokrat dan sebagainya. Juga kita melihat ada Tra Soekarno, ada Tra Soeharto, nanti mungkin ada Tra SBY, nanti ada Tra Jokowi. Itu genetik. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada secara prinsip dasar kepemimpinan otak kita itu ada pengaruh genetiknya. Kita tidak bisa juga dalam satu ruangan ini saja yang 20 orang, struktur otak kita tidak ada yang persis sama. Mungkin makronya sama. Makronya itu ada otak besar, ada otak kecil, ada otak tengah, ada otak di belakang, ada sumsum tulang, ada sama kan? Tapi yang saya bilang tadi itu sinaptiknya, kayak ranting-rantingnya itu pohon, tidak ada yang persis sama. Apa yang berpengaruh selain genetik? Lingkungan. Karena struktur itu terbentuk atas pengaruh lingkungan. Lingkungan termasuk di dalamnya makanan, minuman. Kalau orang sering dapat makanan tidak halal, mungkin pengaruhnya ada. Orang yang sering melakukan sikap-sikap menjalankan ibadah dengan baik, itu tentu berpengaruh terhadap struktur. Paling simpel dalam teori neuroscience, dalam penelitian kami, yang hubungannya tentang apa yang kita sebut dengan teori fasting atau puasa. Saya pernah membuat sebuah
teori besar dan itu berbasis riset. Kenapa sih puasa Ramadan itu harus 30 hari? Dan kenapa di akhirnya Rasulullah mengatakan orang yang sudah berpuasa 30 hari dengan sebenar-benarnya akan kembali fitrah. Ternyata dalam konteks ini, saya pelajari mulai pada tingkat satu sel. Ternyata sinaptik atau hubungan antara dua sel saraf itu, cabang-cabang itu, ranting-rantingnya itu, dia mengalami gerakan yang sangat spesifik, kita bisa hitung dalam 24 jam. Nah, pada saat 30 hari, anggaplah 10 hari pertama, itu berperan untuk detoksifikasi, menghilangkan yaitu proses